dengan Satpam ya, Tanya Bang, Iya. ya terkait barang-barang dari Hera ini yang mau diminta. Kalau sudah biar saya lanjut, Bang. Lanjut Bang. Oke. 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 Next one. Tahan, Bang. Oke. Oke. Next one. Itu tanggal kejadiannya Setelah kejadian. setelah. Ya. Bacakan ya tanggal berapa ini chattingannya dia? Kalau ini chattingan tanggal 29 April Sehari setelah kejadian. kejadian ya? Ya. Sehari setelah keluar ya dari situ. Jadi pada intinya security dia bilang gini, ya mohon maaf Bang, saya intinya udah berusaha, waktu itu saya udah tanyakan, ternyata kan sama Ibu Erin gitu Bang, maaf banget ya. Gitu. Gitunya kan kita nggak tahu gitu gimana. Ya. Gitu. Sementara kan kalau istilahnya logikanya ya baju buat apa sih gitu loh. Handphone KTP Hera pun buat ditahan. apa sih? KTP. Ya dan sampai saat ini Hah? handphonenya juga KTP masih KTP ada ya. KTP Iya. KTP Hera buat apa sih gitu. Dan terkait masalah handphone gimana Hera, coba Ya kasih bisa kok. dijelasin Hera. Dijelasin. Terus kan ya handphone itu bentuknya kok kemarin kulihat rapi Mulus. banget, udah Karena bagus. udah- Udah kayak HP baru. Tadinya ada retakan, soalnya kan saya sebelum kerja di Bu Erin kerja di Jambi, saya jaga anak orang Cina lah. Di situ saya jatuh, HP itu pernah dijatuhin sama anak yang saya jaga, retak lah itu HP. Kok kenapa tadi Bu Erin ngasih taunya mulus banget gitu loh? Itu yang saya tanda tanya. Jadi gini, menurut pengakuan klien kita, handphonenya Hera itu udah ada retakan pada layar HP-nya. Cuman kita juga melihat ada beberapa video di sosial media ataupun di berita. Kenapa HP itu bisa semulus itu? Itu menjadi pertanyaan sama kita. Gitu. Ini warnanya sama Kak. Sama. Dan dia bilang itu apa tuh Kak? Yang nggak ada sidik jari gitu tuh? Iya. Plastikin HP-nya. Plastikin biar katanya sidik jari lah apa itu aku pun Iya, nggak iya, ngerti iya, lah. nggak usah Plastik. ngapain, nggak ada. Jadi urusan dari dengan abang itu. ada dugaan Tanda tanya. Bu Erin ini melakukan manipulasi barang bukti bang, apa gimana? Kalau manipulasi sebenarnya kita nggak mau berkomentar ke sana ya, tapi pada intinya adalah bahwa setelah terjadinya kejadian ini, HP daripada klien kami Hera ini masih berada di tangan Ibu Erin. Iya, nyatanya Nah, kan kita juga bisa. nggak tahu dalam rangka apa HP itu sampai detik ini juga tidak dikembalikan. Nah, kalau balik-balik lagi mengenai data pribadi, HP itu juga merupakan data pribadi daripada klien kami ini. Iya. Jadi makanya ya jangan playing victim juga gitu ya. Kalau memang ini kita betul-betul fair, ya kembalikan apa yang menjadi barang daripada Ibu Hera ini, baik itu handphonenya dan juga baju-bajunya ya Ibu Hera ya. Iya. Lalu kalau misalkan ini nanti persoalan ini tetap berproses dalam pihak penyidik kepolisian di Polres Jakarta Selatan, ya nggak apa-apa, kita simultan aja. Kita intinya adalah kita tetap mencari keadilan, bukan hanya semata-mata ini mencari kepastian hukum, tidak. Tapi intinya kita di sini hanya untuk memastikan bahwa keadaan itu harus ada pada klien kami. Begitu. Kak Hera kan udah dilaporkan juga nih sama Erin terkait pelanggaran perlindungan data pribadi itu sendiri. Bahwa sudah pernah menegur gitu. Apakah itu benar? Belum. Dan artinya nggak ada, Erin nggak pernah. Bohong, dia bohong, belum pernah. Jadi begini, sampai dengan detik ini kita belum ada menerima panggilan apapun. Dan sampai dengan detik ini kita belum pernah menerima somasi yang katanya akan dikirimkan, kita belum pernah ada terima. Selama saya di situ nggak pernah ditegur masalah postingan. Kenapa sekarang dipermasalahin gitu postingannya? Saya anehnya di situ. Belum ada teguran, belum ada aturan juga dari awal masuk. Seharusnya adalah aturan nggak boleh diposting. Saya pun nggak bakal posting gitu kan. Saya bakal hapus, saya bakal minta maaf gitu kan. Kalau ada teguran, tapi di situ nggak ada teguran. Tapi kalau dari pihak Hera sendiri apa masih membuka pintu damai gitu dengan Erin mungkin ke depannya? Sampai dengan detik ini proses akan tetap kita jalankan terus. Mau nanya
kan tadi kan sempat izin juga sama ngajin ke anak-anak ya. Terus sempat gak sih Mbak ngomong ke mereka kayak ngelaporin aja deh ke Pak Andre gitu segala macam. Aja kan pernah bilang kan kemarin itu. Gimana? Kejelaskan. Pernah nggak nyuruh Jelaskan aja. ke Kan Pak kemarin Andre? Kenji bilang laporin ke papahnya Iya, tolong Mbak nanti, Hera gitu. nanti saya itu katanya hubungin papa saya, dia bilang gini, Pak bantuin Mbak Hera Pak, kayak gitu. Itu Cuma yang, gini loh, yang bicara itu siapa? Mas Kenji, Mas Kenji. Atas permintaan Mbak Hera atau bukan? Bukan, cuma saya minta bantuan karena saya posisi dipukul aja, nangis, dan saya nggak minta bantuan, cuma saya dipukul, saya laporan aja gitu kan. Nggak nyuruh Mas Kenji suruh bilang ke Pak Andre, enggak. Itu inisiatifnya Mas Kenji sendiri, karena mungkin kasihan dia kan nggak berani ke ibunya, mungkin ke bapaknya lah dia ngomong kayak gitu. Kalau Pak Andre nya juga kan itu loh, gini loh, kan katanya kan saya disuruh ini ada apa tuh namanya tuh Bang? Komunikasi dengan Pak Andre. Kayak Suruhan suruhan kan bilang kalau kamu ada bukti loh, ada bukti kamu silahkan laporkan aja Mbak Iya. Hera gitu. Tapi Bener, intinya, kan? teman-teman rekan media, ini nggak ada kaitannya dengan Pak Andre. Iya, Nggak nggak ada kaitannya, kasihan gitu loh. Nggak ada kaitannya. Nggak ada. Ini nggak ada kita. Ya tidak ada menyinggung tentang Pak Andre, enggak. Iya. Ini hanya seperti saya sampaikan tadi dan rekan-rekan juga bahwa ini dalam proses kita mencari keadilan terhadap seorang ART ya, yang dimana ya ada dugaan lah terkait penganiayaan yang dilakukan oleh majikannya. Hanya memperluruskan itu saja. Gitu loh. Kalaupun nanti ada apa seperti kata rekan saya tadi, ada laporan dari pihak Ibu Erin, ya kami rasa itu ya terserah mereka memanfaatkan hak hukum mereka, ya silakan. Ya kan, Kami siap di sini menghadapinya. kami juga siap menghadapinya kok. Pada prinsipnya seperti itu. Dan saya pun sudah datang kan, saya juga sudah datang secara baik-baik dan saya pengen secara kekeluargaan. Namun dia bilang kemarin saya lihat itu tidak ada etiket baik untuk datang. Lalu yang dia muncul di balkon itu siapa? Itu loh, dia muncul di balkon itu. Lalu Pak polisi itu datang ke situ atas perintah dia, saya bawa ke situ, siapa gitu loh. Jadi jangan apa namanya itu, introspeksi diri lah, introspeksi diri, coba bagaimana berbuat baik sama manusia, sesama manusia. Jangan mentang-mentang kaya seperti yang dia bilang, saya teman saya pejabat, pengacara, polisi, segala macam lah. Jadi kami yang miskin ini berteman ke siapa, mengadu ke siapa gitu loh. Loh, aneh aja kayak gitu loh, kayak gitu kan. Saya datang baik-baik. Semisalnya kan malam itu, kalau memang dia tidak mau bertemu saya, bilang ke security-nya, ya sudah selesaikan di situ, di pos itu ada Pak polisi, tidak usah masuk ke rumah saya, karena mungkin dia bilang kan kita gembel, ya udah kita tidak usah masuk toh, di situ aja gitu loh. Lalu kenapa dia harus bikin berita, bikin ini, melaporkan saya? Sebenarnya salah saya itu apa ke dianya gitu loh. Salah saya itu Yang salah siapa? sebenarnya gini, salah saya itu hanya tidak melaporkan dia, itu aja sebenarnya kan. Itu sebenarnya gitu loh. Justru begini ya teman-teman media ya. Dengan dia mengatakan bahwa saya kenal ini, saya kenal pejabat, saya kenal polisi, ya justru kita semakin penasaran gitu loh kan. Nah, semakin penasarannya adalah, wah ini persoalan hukum kok, apa kaitannya dengan para pejabat yang disampaikan dia itu melalui WA ya? Melalui apa? Iya, Melalui WA ya? di WA gitu. Ada itu ada dituliskan dalam WA juga ya. Nah, mungkin begitu terkait itu. Terjadinya postingan itu karena dia bilang begitu, tidak mungkin dong saya ucuk-ucuk bikin postingan seperti itu. Nah makanya saya bilang, apa iya wanita ini tidak tersentuh oleh hukum karena dia orang berduit, karena dia bilang temannya pejabat, polisi, pengacara, semuanya, lalu kita berteman dan mengadu kemana ini? Gitu loh, itu yang membuat saya postingan. Makanya terjadilah viral, saya pun tidak tahu siapa yang memviralkannya gitu. Jadilah seperti ini. Cukup. Cukup ya. Foto dulu boleh.